Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Seluruh teman-teman yang saya hormati, Ustadz Wahyudi, Ustazah Kholidah, Ustazah Nur Laila Rashidah, Ustazah Azizah Nur, Ustadz Adam, Ustazah Fitri Ramadhani, Ustadz Akbar, Ustazah Laila, Ustadz Mufrizal, Ustazah Lisa, Ustadz Dimas, Ustazah Hermawati, dan Ustadz Jaman Syah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin dari saya kepada teman-teman semua. Khawatirnya selama kita pertemuan kemarin mungkin ada salah khilaf kata atau perbuatan dari saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terutama interaksi kita ketika proses penugasan UTS UAS yang kadang seringkali saya menemukan janggalan ketika melihat makalah sama hasil tulisan teman-teman ini yang ketika ngasih UTS saya. Ya, tadi. Kemudian insya Allah hari ini kita satu materi, satu makalah. Ustadz Wahyudi sudah siap, insya Allah makalah juga sudah di-share, PowerPoint-nya juga sudah siap, sudah saya baca seluruhnya. Kemudian insya Allah hari ini kita akan dimoderatori oleh Ibu Kholidah, karena beliau adalah kelompok atau presenter di sesi berikutnya begitu. Saya harap nanti Ibu Kholidah memimpin jalannya presentasi kita pada siang hari ini. Kemudian nanti saya minta maaf teman-teman, mungkin saya tidak bisa sampai tuntas karena saya ada tugas untuk menjadi salah satu penguji seminar hasil mahasiswa satu begitu. Jadi ini tidak disengaja berbarengan begitu ya. Kemudian UTS sekedar informasi karena memang tenggat waktunya adalah besok. Baru saya lihat tadi ada 3 orang, ada 3 mahasiswa yang sudah mengumpulkan mini risetnya begitu. Yang pertama ada Ibu Kholidah, ada Mufrizal, ada Rangga, Akbar Rangga Ramadan. 3 ini yang baru saya lihat ada di email saya begitu. Kemudian saya juga sudah dari 3 mahasiswa yang sudah mengumpulkan ini, saya sudah cek Turnitin, ada yang bagus Turnitinnya, tapi bahasanya bahasa mesin, entah bahasa apa itu yang dipakai, wallahu a'lam, tapi saya curiga bahasa parafrase, tapi saya konfirmasi ke orangnya katanya pakai manual nulisnya, tapi kok saya baca kok tambah pusing begitu ya. Itu mungkin nanti ya begitulah. Kemudian ada Ibu Kholidah dari Uminya, ada Ustadz Akbar juga di pondoknya, dia melakukan mini riset, tapi juga saya menemukan ada bahasa yang kadang saya sulit mengerti, entah saya yang tingkat IQ-nya kurang atau tulisannya yang enggak nyambung. Itu yang kadang saya mahasiswa itu ya. Ada mahasiswa S1 cepat selesai, tapi saya cek Turnitinnya bagus. Setelah baca saya lebih dalam begitu, kok saya tambah pusing. Terus saya tanya ke mahasiswa saya, jujur begitu kan, saya tanpa tendensi nilai atau apa. Ini hasil parafrase online apa enggak? Habis itu dijawab, iya Pak, saya melakukan parafrase online katanya. Dan yaitu kecanggihan teknologi saya harap tidak menjadikan kita lalai ya atas apa yang menjadi tugas kita, menjadikan kita lebih pintar minimal, jangan sampai kebaliknya. Teknologi dengan kecanggihan teknologi tambah mudah tapi malah bikin kita mundur begitu secara keilmuan. Saya berharap teman-teman tidak terjebak di dalam kecanggihan teknologi tersebut. Oke, itu saja mungkin sekedar sharing.
dari apa yang saya temukan ketika UTS dan ketika saya mengajar S1 terkait makalahnya, Turnitin, dan bahasa yang digunakan ketika menulis makalah tersebut. Gitu ya. Ustadz Wahyudi siap? Insya Allah, Pak. Oke. Ibu Holidah siap? Insya Allah Pak, siap. Oke, alhamdulillah. Langsung saja saya kasih waktu, berikan waktu seluas-luasnya kepada Ibu Holidah untuk memimpin jalannya presentasi kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin Pak Dokter, saya memimpin kegiatan presentasi pada kali ini. Dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Badrut Tamam MPD, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semua seperjuangan. Pada siang hari ini, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kembali mimbar akademik ini pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan ridho dan kelancaran kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya perkenalkan pemateri kita adalah Ustadz Wahyudi dengan tema model konsep kurikulum subjek akademik, landasan filosofi, landasan filosofis, teori belajar, model pembelajaran, kedudukan siswa, guru, serta isi kurikulum. Untuk selanjutnya, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustadz Wahyudi sudah siap untuk presentasi ya? Siap Bu, insya Allah. Presentasi kali ini disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Untuk selanjutnya nanti ada sesi yang pertama adalah masukan terhadap makalah ataupun kritik. Kemudian sesi yang kedua kita buka tanya jawab. Ya, satu persatu ya tanya jawab. Misalkan ada 5 penanya, nanti kita bahas satu, kemudian kita tuntaskan sebagaimana sebelum-sebelumnya. Satu kita bahas tanya jawabnya. Kalau sudah tuntas baru penanya kedua. Oke. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Wahyudi untuk mempresentasikan hasil dari makalah yang telah dibuat. Kepada beliau kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyambung kembali perkuliahan kita yang mana pada hari ini insya Allah saya akan menyampaikan dan memaparkan materi yang telah diamanahi oleh dosen kita Pak Dr. Badrut Tamam MPD, yaitu tentang model konsep kurikulum subjek akademik, yang mana di dalamnya nanti akan membahas dan mencakup masalah landasan filosofisnya, teori belajarnya,
model pembelajarannya, kedudukan siswa dan guru, serta isi kurikulumnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mempelajari atau memasuki materi tentang latar belakang kenapa penelitian atau makalah ini ditulis. Selain berfungsi sebagai pedoman atau tolak ukur pencapaian tujuan suatu pendidikan, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai tingkat kelas dan jenis lembaga. Kemampuan kognitif guru dapat ditingkatkan dengan memahami model konsep kurikulum saat mengimplementasikan kurikulum. Sebagai pedoman pembelajaran bagi guru, maka memahami pendekatan-pendekatan atau model-model kurikulum menjadi sesuatu yang wajib. Di antara pendekatan-pendekatan atau model kurikulum adalah kurikulum subjek akademik. Jadi yang akan kita bahas hari ini itu adalah model atau pendekatan pengembangan kurikulum. Jadi bukan kurikulumnya, tapi pendekatan atau model pengembangan kurikulum. Yang mana pada hari ini adalah pendekatannya atau modelnya itu kurikulum subjek akademik. Nah, nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya itu ada bermacam-macam pendekatan atau model, di antaranya ada humanistik, ada konstruksi sosial dan lain-lain. Nah, itu akan dibahas belakangan ini yang pertama masuk. Jadi sebelum masuk lebih dalam, jadi pendekatan itu artinya adalah pandangan awal yang sifatnya masih umum yang akan menentukan atau mempengaruhi langkah-langkah atau proses selanjutnya. Jadi pendekatan itu adalah pandangan awal yang akan menjadi tolak ukur nanti yang berpengaruh kepada jalan atau prosesnya sesuatu itu. Jadi misalnya ketika ada sebuah saya misalnya ketika akan mengadakan atau membuat sebuah acara reuni, misalnya acara reuni angkatan misalnya SMA atau MA alias saya, maka saya akan mempunyai pandangan awal tentang konsep acara reuni yang akan saya bikin. Nah, dari pandangan awal itu nanti akan muncul metode-metode, akan muncul proses-proses yang mana pandangan awal itu berpengaruh kepada metodenya. Jadi misalnya saya ingin membuat acara reuni itu yang baik dan nyaman untuk teman-teman saya, maka saya akan mengatur tempatnya misalnya di warung A. Kemudian kursinya akan saya atur sedemikian rupa. Nah, beranjak dari pandangan awal, lalu kemudian masuk kepada proses dan metode yang dijalankan runtut di bawahnya, itu namanya pendekatan. Nah, jadi seperti itu juga nanti. Ketika sudah ada pendekatan yang diambil atau pandangan awal yang akan saya tentukan dalam mengembangkan sebuah kurikulum, maka nanti akan berpengaruh kepada ke bawahnya. Nanti model atau teori belajar yang dipakai apa, kemudian metodenya bagaimana, kedudukan guru dan siswanya bagaimana, dan itu akan berbeda berdasarkan kepada pandangan awal tadi. Nah, seperti itu. Kemudian adapun pokok pembahasan atau rumusan masalah pada makalah saya kali ini, yaitu yang nomor 1 ada pengertian, kemudian landasan filosofis, teori belajar, model pembelajaran, kedudukan siswa dan guru, kemudian ada isi kurikulum. Pengertian kurikulum subjek akademik. Dalam penyusunan kurikulum atau program pendidikan, kurikulum subjek akademik atau subjek akademis didekati dengan menggunakan metode yang sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang relevan. Setiap ilmu memiliki sistemasi unik yang berbeda dari sistem ilmu lainnya. Penyusunan kurikulum mata pelajaran akademik melibatkan penentuan terlebih dahulu mata pelajaran atau kursus mana yang harus diambil siswa untuk atau sebagai persiapan pengembangan bidang ilmiah. Jadi kurikulum subjek akademik ini kurikulum yang berlandaskan atau berpatokan kepada mata pelajaran atau bidang studi. Jadi bidang studi atau mata pelajaran. Nah, jadi kurikulum
per mata pelajaran. Nah, seperti itu. Jadi kurikulum subjek akademik ini kurikulum per mata pelajaran. Jadi yang menjadi tolak ukur atau pandangan awal dari pendekatan ini adalah mata pelajarannya atau bidang studinya. Jadi dari situ, dari tujuan atau tolak ukur itulah nanti akan dikembangkan kurikulumnya. Nah, lalu namanya kurikulum subjek akademik. Nah, jadi nanti setiap siswa itu akan dituntut untuk harus menguasai setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, seperti. Kemudian ada landasan filosofis. Jadi landasan filosofis daripada pendekatan subjek akademik ini ada dua, yaitu perennialisme dan esensialisme. Yang pertama, perennialisme. Menurut aliran perennialisme, keidealan sebuah program pendidikan ditentukan oleh orientasi pada potensi dasar yang memenuhi segala hal yang dibutuhkan oleh lapisan masyarakat. Aliran tersebut memiliki pandangan yang mirip dengan pendidikan Islam. Nah, karena membuat pengakuan terhadap potensi bawaan yang dimiliki setiap orang sejak seorang lahir, dan potensi tersebut diwujudkan melalui pendidikan, atau sebagaimana yang lumrah kita ketahui di dalam agama Islam itu adanya fitrah. Nah, perennialisme juga mengakui adanya fitrah manusia atau bawaan potensi seorang manusia atau siswa yang dibawa, kemudian hal itu bisa dikembangkan melalui pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian ada esensialisme. Menurut esensialisme, mempertahankan budaya dicapai melalui pendidikan. Jadi esensialisme ini esensi dari sebuah pendidikan yaitu budaya. Nah, seperti itulah intinya. Kemudian next, nah ada teori belajar. Karena pengembangan kurikulum subjek akademik ini berpatokan kepada mata pelajaran atau bidang studi, maka teori belajar yang dipakai pada pendekatan ini adalah teori belajar kognitif. Jadi kognitifnya yang ditekankan di sini. Nah, bukan afektif apalagi psikomotornya. Sepanjang abad yang lalu, teori perilaku yang telah dihasilkan ditentang oleh perkembangan teori belajar kognitif. Menurut paradigma kognitif ini, siswa mengatur, menyimpan, dan kemudian mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan baru dan sebelumnya untuk mencerna informasi dan ajaran itu ada. Pemrosesan informasi disorot oleh paradigma ini. Kemudian next, ada model pembelajaran. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa pandangan awal itu atau patokan atau menjadi topik utama itu akan mempengaruhi nanti di bawahnya. Model pembelajarannya akan berbeda. Nah, adapun dalam pendekatan subjek akademik ini metode yang dipakai, metode pembelajarannya itu adalah metode ekspositori dan inquiry. Nah, seperti itu. Adapun ekspositori itu artinya adalah penyampaian materi secara verbal. Itu intinya ekspositori itu penyampaian materi secara verbal. Nah, jadi diantaranya berbicara secara lisan adalah sarana utama. Makanya nanti metode ceramah di dalam pembelajaran itu dikait eratkan dengan metode ekspositori ini. Jadi ekspositori sama dengan metode ceramah sama dengan ekspositori, seperti itu. Kemudian waktu, materi, data, ide-ide spesifik itu sudah disediakan. Kemudian tujuan pokok proses pembelajaran adalah materi dan bahan ajar yang harus dikuasai. Nah, kemudian model pembelajaran yang kedua adalah inquiry. Jadi inquiry adalah strategi pengajaran yang mana peserta didik diberikan kesempatan untuk meneliti topik sendiri atau difasilitasi oleh guru. Model inquiry merupakan rangkaian kegiatan pendidikan yang menekankan pada proses penggunaan berpikir kritis, analis, dan analitis untuk mencari dan mengidentifikasi pemecahan suatu masalah. Jadi intinya anak-anak diberikan sebuah masalah, kemudian disuruh menganalisis secara kritis untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Kemudian kedudukan siswa dan guru. Tadi kan sudah dibahas, sudah disampaikan salah satu model pembelajaran
pada pendekatan subjek akademik ini adalah ekspositori, yaitu metode ceramah. Jadi otomatis kita sudah terbayang bahwa kedudukan siswa dan guru itu bagaimana di dalam pendekatan ini. Sejak sekolah pertama didirikan, kurikulumnya mengikuti model konsep yang sebanding dengan yang satu ini. Fungsi instruktur sebagai sumber pengetahuan tentang suatu mata pelajaran sangat menentukan. Oleh karena itu guru harus ahli dalam materi pelajaran. Jadi gurunya harus ahli. Guru juga berperan sebagai panutan bagi siswanya. Baik apa yang dikatakan maupun bagaimana mengatakannya harus menjadi bagian dari kepribadian guru. Nah, jadi dalam pendekatan ini guru lebih berperan di kelas. Nah, kemudian next, ada yang terakhir adalah tentang isi kurikulum. Nah, isi kurikulum. Seperti kebiasaan dalam sistem pendidikan kontemporer di semua sekolah dan perguruan tinggi, mata pelajaran akademik didekati dengan menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum, seperti matematika, fisika, sejarah, geografi, sains, ilmu sosial, dan sebagainya. Adapun pola organisasinya, itu yang pertama ada correlate kurikulum, kemudian kedua ada unified atau concentrated kurikulum, kemudian ketiga ada integrated kurikulum, yang terakhir ada problem solving kurikulum, yang mana penjelasannya bisa dibaca sendiri di makalah yang sudah saya kirimkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekilas daripada pembahasan kita pada hari ini. Saya mengakui kekurangan dan mungkin banyak kesalahan dalam penyampaian, kekeliruan. Mohon masukannya pada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekiranya saya ada salah dalam penyampaian ataupun menyampaikan materi yang saya cantumkan di dalam makalah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi atas presentasinya yang telah disampaikan. Silakan kepada teman-teman, materi kita pada hari ini terkait dengan model konsep subjek kurikulum, subjek akademik. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang landasan filosofis, teori belajarnya seperti apa, kemudian model pembelajarannya seperti apa, kedudukan siswa dan guru, serta isi kurikulumnya seperti apa. Silahkan barangkali dari teman-teman, ya, yang pertama saya buka adalah masukan dan kritikan yang positif untuk kebaikan dari makalah ini. Silahkan yang mau memberikan kritikan, saran kepada makalah Ustadz Wahyudi, dipersilahkan dulu. Ada? Masukan, kritikan, saran? Ada Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ya. Sudah bagus Ustadz Wahyudi, sudah diterima di ACC, dipahami ya. Oke, untuk apa yang sudah disampaikan, mungkin makalah juga tidak ada tanggapan ya, berarti ini menurut teman-teman mungkin ada. Ustadz Mufrizal mau menyampaikan? Saya cuma ingin bertanya. Yes. Oh, pertanyaan. Baik. Iya. Berarti tidak ada masukan ya. Kita masuk ke termin berikutnya, yaitu tanya jawab. Ya, tanya jawab kita buka dari yang pertama. Ya, tadi Ustadz Mufrizal ya. Saya persilahkan Ustadz Mufrizal. Baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya dalam forum sosial. Langsung saja mohon izin Pak dosen dan teman-teman sekalian, saya ingin izin bertanya terkait makalah yang akan dibahas hari ini, yang telah dibahas. Nah, pertanyaan saya, dalam pembahasan kurikulum subjek akademis ini, menurut pengalaman atau empiris dari pemakalah, apa saja sih
berbagai permasalahan dalam mengimplementasikan kurikulum subjek akademis nih. Misal di dalam sekolah Ustadz Wahyudi menerapkan kurikulum K13, nah, itu apa saja sih yang telah dilalui, yang telah didapatkan dari permasalahan 13 di dalam mengimplementasikan. Kurang lebih begitu. Ya. Sudah, Ustadz? Sudah, Nah, itu ya. saja. Oke, kurikulum. Oke, baik. Sudah dicatat ya Ustadz Wahyudi ya. Boleh. Oke, ini seperti yang saya sampaikan bahwa setiap pertanyaan akan langsung kita bahas tuntas, kita bahas kupas secara tuntas. Bagaimana Ustadz Wahyudi, seperti itu atau Boleh. kira-kira siap nggak misalkan seperti itu? Jadi habis pertanyaan langsung dijawab atau kita kumpulin, tapi saya sudah memberikan aturan ya tadi, satu pertanyaan kita bahas secara tuntas, baru kita menginjak ke pertanyaan kedua. Silahkan Ustadz Wahyudi mau menanggapi. Oke, terima kasih pada moderator, khususnya kepada penanya, yaitu Bapak Mufrizal, yang menanyakan tentang permasalahan dalam mengimplementasikan atau menerapkan pengembangan kurikulum dalam pendekatan kurikulum subjek akademik gitu ya. Intinya seperti itulah yang saya tangkap. Nah, jadi menurut bahan-bahan atau referensi yang saya baca, ternyata ada beberapa kelemahan. Jadi karena kelemahan berarti itu merupakan sebuah hambatan seperti itu, yang mana akan dilalui oleh seorang guru atau seorang pendidik ketika menerapkan atau menjalankan pengembangan kurikulum subjek akademik ini. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ketika memaparkan materi, bahwa metode pembelajaran yang dipakai di dalam pendekatan ini itu paling banyak adalah metode ceramah. Metode ceramah ya. Jadi otomatis dari metode ceramah itu bisa kita gali kekurangan-kekurangannya, di antaranya adalah hambatannya. Yang pertama, tidak semua siswa, tidak semua peserta didik itu dapat menangkap pembelajaran kita secara maksimal. Karena sudah kita pelajari bersama-sama bahwa ada tipe-tipe belajar siswa. Ada tipe belajar siswa itu yang hanya bisa fokus ketika mendengarkan, oke, masuk. Bisa mereka memahami dengan metode ceramah. Namun ada siswa itu yang memiliki gaya belajar yang tidak hanya bisa cukup dengan mendengar. Itu bisa mereka harus melihat langsung. Nah, itu gaya belajar yang visual seperti itu ya. Kemudian ada gaya-gaya belajar yang lain yang misalnya dengan gerakan apa kemarin saya lupa apa namanya istilahnya itu. Nah, itu tidak bisa secara maksimal siswa menangkap pelajaran yang ingin kita sampaikan itu kalau menggunakan pendekatan ini. Karena pendekatan ini didominasi oleh metode ceramah seperti itu. Kemudian ketika proses KBM itu, jika guru hanya menggunakan metode ceramah tidak dicampur dengan yang lain murni, maka pembelajaran mungkin akan lebih mengarah kepada membosankan bagi siswa karena pembelajaran hanya satu arah saja, terfokus kepada guru seperti itu. Itu diantara kendala-kendala atau permasalahan yang terjadi ketika mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan ini seperti itu. Itu sedikit jawaban dari saya. Monggo silakan Bapak Ibu ditambahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Wahyudi atas jawabannya. Ya, tadi sudah dijelaskan pertanyaan Ustadz Mufrizal ya terkait dengan implementasi dalam pembelajaran termasuk kurikulum 2013, kurikulum Merdeka itu seperti apa. Tadi Ustadz Wahyudi sudah menyampaikan kendala-kendala di lapangan terkait penerapan dari
subjek akademik ya, pendekatan subjek akademik. Namun ini menurut pendapat saya, tetapi tidak semuanya negatif menurut saya. Ini masih pendapat. Nanti kita tambahkan Bapak Ibu. Silakan dari Bapak Ibu. Tidak semuanya itu negatif. Dalam menyampaikan materi kita juga perlu ceramah, tetapi kemudian juga perlu model-model yang lainnya, tidak hanya ceramah. Tetapi ini tidak bisa kita serta-merta membuang itu, maksudnya ya, tidak sepenuhnya negatif. Itu tetap kita perlukan dalam dalam pembelajaran ya, untuk menyampaikan, mentransformasi ilmu kepada anak. Tetap dibutuhkan namanya metode ceramah, tetapi itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi, perlu model pendekatan yang lainnya, yang tidak hanya satu model pendekatan. Mungkin silakan dari Bapak Ibu semuanya untuk melengkapi jawaban dari pertanyaan Ustadz Mufriza terkait penerapan implementasi dari kurikulum subjek akademik itu seperti apa di lapangan. Gitu ya Ustadz Mufriza ya. Iya, betul. Ya, silakan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan? Ya. Ya, izin Bu Khalidah sedikit. Ya, baik. Silakan Ustadz Akbar. Oke, mohon maaf, izin Pak dosen, saya lagi di luar jadi tidak bisa menggunakan HP, hanya fokus ke layar. Terkait daripada pertanyaan sahabat kita ini, kalau yang dapat saya simpulkan untuk implementasi ini kita harus, kayaknya ada sedikit singgungan daripada materi saya yang waktu itu ya, yang ada saya sebutkan 4 indikator yang perlu kita kuasai dalam merancang pembelajaran itu. Salah satunya selain daripada jumlah siswa itu juga dari tingkatan, terus juga dari sumber bahan ajar itu dari mana. Nah, kalau dilihat dari pertanyaannya, ya kita cakupannya gini Ustadz, kalau kita mau menerapkan pembelajaran yang berbasis kompetensi, berarti kita harus mengajak siswa itu harus bukan berdiskusi saja, tapi juga harus menjadi objeknya atau pelakunya. Sebagai contoh seperti ini, kita misalkan Quran hadis misalkan, pada gitu tentang fikih sholat, kita hanya sekedar ceramah saja, saya rasa tidak cukup. Bahkan itu bisa dimasukkan ke K13 atau Merdeka pun itu sudah sangat sering kita lakukan. Tapi hanya sebatas itu saja kita tidak cukup. Kita larikan ke demonstrasi. Artinya kita ajaklah si santri itu atau si siswa itu untuk berperan aktif dalam materi itu. Jadi materi itu bukan hanya melalui alat peraga ataupun sejenisnya yang kita sampaikan kepada siswa, tapi juga siswa, oh begini rasanya, misalkan ada itu kan, saya pernah belajar Ustadz Wahyudi, ada misalkan ada orang yang masbuk. Nah, itu masbuk. Nah, itu kan ada salah satu cara-caranya. Nah, itu kan kita ajaklah santri ataupun siswa itu, misalkan kita juga menjadi objeknya. Contohnya misalkan ada makmum yang terlambat, terus berapa rakaat. Nah, itu kan bisa kita contohkan. Jadi mengajaklah semua satu kelas. Usahakan jangan 1, 2, 3 orang. Kita harus mengajak seluruh kelas itu supaya bagaimana caranya 1 kali 60 menit misalkan ataupun lebih daripada itu berasa seperti 15 menit. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri saya. Makanya saya mohon izin Pak Tamam, itu adalah riset yang saya lakukan dari beberapa tahapan yang dari awal itu saya telah meneliti juga untuk bagaimana, karena memang santri itu dicap sebagai sesuatu yang yang agak susah dalam teknologi. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada suruh santri itu supaya bagaimana bisa mengenalkan di dunia lain, karena keterbatasan yang adanya, misalkan tidak memboleh bawa HP, misalkan kalau di luar kan boleh ya. Nah, itu salah satunya membuat media pembelajaran yang digital. Artinya kita tidak perlu menerangkan,
Nah itu supaya nanti apa ya, tadi benar dikatakan oleh Ustadz Wahyudi, kita tahu bahasanya tidak semua santri ataupun siswa itu yang hanya mendengarkan saja paham. Bahkan ada yang pakai auditori ataupun sebagainya, ada 4 itu. Nah itu bagaimana 1 kali 60 menit dalam kelas itu kita bisa merangkul semua 4 jenis karakter siswa itu. Dengan cara apa? Ya bagaimana caranya kelas itu, makanya kalau kita menjadi guru, ya walaupun saya masih masih sedikit pengalaman, saya berusaha untuk tidak selalu duduk di di meja, di atas kursi. Kita keliling lah, ajalah ke keluar kelas ataupun ajalah misalkan briefing ataupun sebagainya, supaya nanti peserta didik itu bisa mampu memahami dan bisa menerapkan bukan hanya di kelas saja, tapi bahkan di kegiatan di luar kelas. Makanya kita kalau menurut saya, kalau materi yang bagus itu bukan hanya yang bisa diterapkan berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan nyata atau bersosialnya. Nah, begitu Ustaz. Makanya kalau ditanya K13 atau kurikulum merdeka, dari implementasi yang Ustadz Wahyudi tadi jelaskan dan juga konsep daripada yang beliau sampaikan itu, kuncinya di situ. Bagaimana pengemasan materi yang kita rasakan itu supaya bisa dirasakan kembali oleh peserta didik. Begitu Ustaz. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, makasih Ustadz Rangga. Jadi perlu ada tambahan bumbu-bumbunya ya Ustadz Rangga ya. Jadi ya bumbunya ada demonstrasi, kemudian ada praktik, ada lain sebagainya ya. Ya supaya tambah menarik dan dipahami oleh siswa, tidak hanya ceramah. Bagaimana pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya? Pernahkah menerapkan konsep subjek akademik ini di pembelajaran Bapak Ibu? Pengalamannya mungkin bisa diceritakan atau bisa untuk melengkapi, menambah satu lagi ya, 1 atau 2 orang lah. Silahkan untuk menambahkan. Sebelum saya kembalikan ke Ustadz Mufrizal. Silakan. Ada lagi? Bisa dari pengalaman mengajarnya, kelas. Maaf, Ya. forum, saya izin menguji dulu, Bung. Tolong dikondisikan nanti, karena hasil recordingnya insya Allah nanti saya minta, begitu ya. Saya izin, barusan udah ditelepon di kelas suruh nguji. Izin pamit, monggo dilanjutkan Ustadz Wahyudi dan teman-temannya sampai tuntas, nanti ditutup ambil kesimpulannya. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya berpartisipasi, tapi kayaknya saya sampai di sini dulu gitu ya. Oke, monggo Kholidah, mohon izin. Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Baik, ini nanti kita sampai jam berapa ya Bapak Ibu? Kita sepakati dulu, ini 14.33, kita tutup sampai jam berapa? Ustadz Wahyudi sampai jam berapa Ustadz Wahyudi? 14.35. 14.35. Jadwal itu 15.45. Dalam berapa? Kalau sesuai jadwal 15.45 Bu. 15.45. Jalan aja dulu kita Bung Geh, karena masuk jadwal kedua itu jam 16. Ya baik, 15.45 ya teman-teman. Nah, waktu kita masih cukup lama. Silakan dari Bapak Ibu yang mau menambahkan pengalaman subjek akademik dalam pembelajaran. Saya kali menambahkan sedikit. Iya, silakan mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan dari pemaparan dari pemakalah, juga dari teman-teman tadi Pak Rangga. Memang sebenarnya kurikulum subjek akademik, pakai subjek akademik ini kan model klasik ya, model lama yang hanya menggunakan ceramah saja. Jadi memang saya sepakat tadi kalau misalkan tadi disampaikan oleh pemakalah bahwa dia berpatokan pada mata pelajaran. Jadi kalau misalkan kita hanya menggunakan ceramah saja,
Karena tadi kan intinya adalah kognitif yang ingin dicapai, pengetahuan yang ingin dicapai. Tapi kalau hanya menggunakan ceramah saja, kita pun tidak mungkin meninggalkan ceramah itu kan, karena itu memang model lama, metode lama yang harus kita pakai dalam penyampaian suatu materi. Jadi memang harus berkolaborasi antara metode lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rangga tadi, misalkan kalau memang harus ada dalam Quran hadis ada praktek, maka harus ada praktek. Kalau ada demonstrasi, maka demonstrasi. Artinya pengetahuan yang didapat oleh siswa itu ketika guru menyampaikan, dia akan langsung mengena. Bukan hanya menggunakan ceramah saja. Ya, tadi kita pun sebenarnya setiap metode itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk menutupi tadi kekurangan yang terdapat dalam metode ceramah tadi, maka bisa ditutupi dengan metode-metode lainnya. Sehingga ketika guru menyampaikan materi untuk implementasi subjek akademik tadi bisa tercapai. Jadi berkolaborasi, perpaduan antara metode satu dengan yang lainnya. Karena memang untuk subjek akademik ini kan termasuk model klasik, model lama yang karena perkembangan ilmu pengetahuan akhirnya model-model itu akan berkembang dan itu tidak bisa kita tinggalkan karena itu memang sudah dipakai sejak dulu, sejak memang kita mulai melakukan proses belajar mengajar. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih ya Bu Laila atas tambahannya. Jadi ini metode klasik ya, dan itu tidak dibuang serta-merta, tetapi tetap Dipakai. masih bisa kita pakai. Ada lagi? Atau saya kembalikan kepada Ustadz Mufrizal. Bagaimana Ustadz Mufrizal? Alhamdulillah. Ya, Jawabannya alhamdulillah. sangat bagus semua, sesuai dengan pengalaman, empiris, Iya. dan interdisipliner. Waduh, luar biasa ya, sudah ini faknya semuanya ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak ada yang mengganjal lagi ya? Kita close ya? Tidak ada ya? Oke. Iya, Terima kasih. Kita buka kesempatan untuk penanya yang kedua. Silakan mungkin dari Bapak Ibu semuanya kalau ada pertanyaan. Saya Bu Linda, boleh? Boleh, silakan. Saya nggak paham nih atau gimana, nanti minta tolong penjelasannya aja. Tadi saya tertarik yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi bahwa untuk subjek akademik ini lebih condong kepada kognitif. Padahal kita tahu kan bahwa capaian pendidikan itu harus memenuhi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kenapa di subjek akademik ini dua itu tidak dicapai dalam hal subjek akademik itu? Mungkin minta penjelasannya aja. Dan kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwa kan banyak tuh model-model pembelajaran. Jadi ada dua model pembelajaran, yaitu model expository dan model inquiry. Jadi di sini sepertinya model ini meminta bahasanya tuh yang mengajar kepada siswa untuk meminta dan menyuruh siswa mencari pengetahuan-pengetahuan dari model-model ini sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi apakah memang karena kan yang perlu kita capai itu kan ada 3 ranah tuh, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kenapa di subjek akademik ini hanya ditonjolkan oleh kognitifnya saja? Mungkin itu, Bu. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Laila. Langsung saja ya saya serahkan. Ini berarti ada 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan ya ini, Bu? Enggak, 1 aja. 1 aja cukup berarti. Yang kenapa kok subjek akademik itu hanya cenderung Kognitif pada aja. kognitif saja? Iya, padahal kan kita tahu Ada 3 ranah yang harus dicapai di dalam proses belajar mengajar. Silakan Ustadz Wahyudi untuk dapat menjawab pertanyaan Ibu Laila. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu kami, Ibu Laila. Mudah-mudahan nanti jawaban saya agak memuaskan lah, karena mungkin kan beliau lebih tahu dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman guru-guru senior ataupun junior yang sudah luar biasa. Nah, jadi sebenarnya di dalam pendekatan ini, artinya pendekatan subjek kurikulum ini,
bukan menutup sama sekali untuk masuknya afektif dan psikomotorik, bukan. Tapi lebih menonjol kognitifnya seperti itu. Karena pengaruhnya itu yang pertama tadi dari pandangan awal atau tolak ukurnya, yaitu berdasarkan bidang studi atau mata pelajaran. Nah, dari situ aja kita sudah bisa menganalisis bahwa yang dituju atau yang menjadi tujuan daripada pendekatan ini adalah pemahaman materi tentang bidang studi atau mata pelajarannya, seperti itu. Bukan sikap ataupun keaktifan siswa di dalam bertindak, bukan. Tapi tidak menutup peluang masuknya afektif atau sikap dan psikomotorik di dalamnya. Sebagai contoh misalnya nih ya, kalau saya pahami pendekatan kurikulum seperti ini biasanya itu diterapkan di pondok-pondok pesantren salaf. Ini bukan pondok pesantren yang modern. Mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu menggunakan metode biasanya ada disebut dengan bandongan, bisa juga disebut dengan sorogan, bisa juga. Itu murni kognitif, tidak ada afektif, tidak ada psikomotoriknya. Jadi guru hanya membacakan apa yang ada di dalam kitab dengan metode ceramah yang sering kita kenal di dunia pendidikan formal. Kemudian siswa atau santrinya hanya mencatat, atau istilah pondok itu biasanya dikatakan mendobit, seperti itu. Itu murni kognitif semuanya. Kemudian jika ditanya apakah hal itu menutup peluang untuk kita memperbaiki atau menilai afektif, sikap, atau psikomotorik tindak tanduk daripada siswa atau santri kita, tidak. Kenapa? Karena di dalam mata pelajaran yang kita ajarkan, apakah itu mata pelajaran umum, apalagi agama, pasti di dalamnya ada nilai-nilai sikap yang bagus yang kita sampaikan walaupun bukan dengan tindakan kita, yaitu dengan cara verbal tadi. Nah, jadi bukan berarti menutup kemungkinan masuknya perhatian kita terhadap afektif atau psikomotoriknya, bukan. Cuman yang menonjol di dalam pendekatan ini adalah kognitifnya. Nah, seperti itu. Karena ya tadi patokan awalnya itu adalah pemahaman siswa terhadap mata pelajaran atau bidang studi. Nah, seperti itu. Jadi siswa dituntut untuk menguasai dan memahami mata pelajaran atau bidang studi itu. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja sedikit jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya Ustadz Wahyudi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Kenapa kok subjek akademik itu lebih condongnya ke kognitif? Apakah dia menghilang, pada ada 3 ranah tadi, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, kalau jawaban Ustadz Wahyudi tidak menutup, tetapi lebih memprioritaskan, memang ya, lebih memprioritaskan kognitifnya, tetapi tidak menutup afektif dan psikomotorik. Nah, silakan dari Bapak Ibu yang lainnya, mungkin ada yang mau menguatkan atau ada yang mau tidak setuju atau berpendapat yang lain. Silakan Bapak Ibu. Nambahkan. Oke, silakan Ustadz Jamansyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Laila tadi ya, terkait dengan apa yang tradisional ya, itu metode pembelajaran yang tradisional ya, peninggalan nenek moyang guru kita dulu, yaitu adalah ceramah ya. Jadi mungkin salah satunya yaitu adalah ada unsur takzim ya. Di sini ada unsur taat, hormat, patuh ya kepada guru, sehingga manut di situ maksudnya tanda kutip adalah untuk semata-mata mencari ilmunya. Yang disampaikan tadi adalah kognitifnya ya, keilmuannya itu. Jadi dengan demikian ya,
pola seperti itu akan kembali kepada kedudukan guru dan siswa itu sendiri. Jadi kalau misalnya gurunya menguasai ya keilmuannya mumpuni, maksudnya seperti pesantren itu kita kenal. Jadi kalau pola pendidikan pesantren dengan pendidikan umum itu agak beda. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang dilewati di situ. Kalau pesantren ya mungkin sudah khatam berapa Quran, terus apa kitab dan seterusnya, ngaji ke pesantren A, B, C. Jadi lengkap referensinya. Kalau guru ya mungkin kalau kita umum itu jadi dengan pengetahuan, keilmuan mata pelajaran yang diempuh, yang dimilikinya. Nah, seperti itu. Nah, dengan kompetensi itulah nanti akan disampaikan, dituangkan dalam pembelajaran ketika kepada siswa. Nah, meskipun lagi-lagi adalah metode ceramah yang dominan, dan kita harus sadar dan ingat bahwa ceramah itu adalah salah satu metode pengantar ya, tidak seperti dikatakan Ustaz Didit, saya setuju, teman-teman saya setuju semua tadi mengatakan bahwa tidak semuanya ceramah itu yang monoton, semuanya harus ceramah gitu ya. Dia adalah sebagai metode yang digunakan untuk menyampaikan ya tentang esensi atau manfaat tujuan pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Nah kalau di guru umum itu makanya perlu di situ ada namanya RPP. Nah RPP itu adalah garis ya. Kalau ibarat orang itu ya SIM-nya mengajar itu ya itu RPP itu supaya tidak keluar dari rel ya pembelajaran apa yang mau dicapai. Maka di RPP itu kalau kita contoh ke pembelajaran umum, kita sebagai guru yang sekolah umum ya beda, pesantrennya metodenya halaqah, ceramah tadi itu ya beda. Jadi kalau kita guru kita punya RPP. Nah di RPP itu dituangkanlah metode dan cara pembelajarannya yang digunakan untuk mendekati ya kepada siswa sehingga siswa itu dapat sampai pesan yang ingin kita ajarkan kepada siswa. Nah, saya kurang tahu, mungkin Ustaz ini lebih tahu ya di pesantren itu apakah juga dia memiliki metode memiliki model yang sama atau seperti RPP, apakah ada? Setahu saya tidak ada, tapi ya mungkin juga lagi-lagi kembali kepada ustadz ya atau ustazah yang bersangkutan. Nah, dengan pengetahuan ya keilmuan yang dimiliki tentu berbagai cara metode yang digunakan. Walaupun dia ceramah tapi beda dengan ceramah misalnya Ustadz A dengan Ustadz B, guru pesantren A dengan C dan Z itu beda. Nah, di situ bisa kita lihat kalau kita sebagai pengamat atau kita sebagai seorang siswa kita akan melihat di situ. Oh, ternyata Ustadz ya A, B, C ini memiliki kompetensi yang mumpuni, keilmuan yang dimilikinya sehingga pesan yang disampaikannya itu atau keilmuan yang disampaikannya kepada siswa walaupun hanya dengan santrinya dengan metode ceramah itu bisa masuk ya. Nah kita juga memahami ada namanya amalan-amalan, ilmu-ilmu bacaan-bacaan tertentu yang diajarkan kepada siswa atau santrinya untuk memudahkan dia ketika belajar. Nah beda kalau sekolah umum itu cukup misalnya baca doa ketika belajar. Tapi kalau di sekolah di santri itu beda lagi, dia ada dikasih tip oleh gurunya masing-masing atau namanya ustadznya itu ada amalan-amalan tertentu sehingga dengan amalan itu dia dengan mudah memahami keilmuan dengan gampang dia bisa mengerti ceramah atau keilmuan ya materi pembelajaran terkait dengan materi di sekolah atau pesantren itu dengan mudah. Nah, itu juga kembali kepada kita. Jadi hal yang mistik juga ada, mesti kita artinya hal-hal yang tidak bisa kita ukur dengan pengetahuan, tetapi dengan konteks keyakinan dia menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah keunggulan dalam belajar sehingga sampai kepada siswa itu atau santri itu dia mengerti. Nah, beda kalau kita di sekolah umum beda lagi ya. Jadi ini ada perbedaan ya gitu. Sehingga ya kalau dikatakan metode ceramah itu ya saya setuju ceramah itu tapi tidak semuanya ceramah, tapi dia ada sebagai ya pengantar ketika membuka atau memulai pembelajaran. Makanya ada di situ ada namanya persepsi ya, mengulang kembali pembelajaran. Kita harus menyampaikan pelajaran yang lalu apa yang dipelajari. Sekarang coba sebutkan pengertian iman seperti yang kita pelajari yang lewat misalnya seperti itu. Nah, itu secara random saja kita cek kepada siswa apakah dia mengerti materi yang kita sampaikan. Itu juga kan salah satu metode ceramah ya, kita
sudah sampaikan sekian lama, kita cek kembali. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada guru atau namanya ustadz kalau di pesantren, saya nggak tahu apa istilahnya itu. Jadi itu kembali kepada kita masing-masing, bagaimana cara kita menerapkan. Jadi kalau di guru umum ada namanya RPP, jadi itu adalah kuncinya. Ketika pembelajaran itu kalau tidak bawa RPP atau kita tidak memiliki gambaran ya secara jelas dari RPP, nanti akan larut menyampaikan materi, mestinya selesai di 1 atau 2 kali pertemuan lebih. Nah itu jadi masalah kan, sehingga akan numpuk lagi materinya selanjutnya. Nah jadi dengan demikian ya berpulang kepada kita masing-masing sebagai guru ya, bagaimana kita bisa menyampaikan materi itu dengan baik, dengan bijak, tentunya juga mengikutkan metode ya atau cara-cara tertentu sehingga dengan mudah dapat dipahami. Dan yang paling penting adalah niatnya itu ikhlas ya, supaya apa yang kita sampaikan itu dua-duanya dapat. Anak juga bisa dapat ilmunya, kita juga mendapat pahalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Menarik yang disampaikan oleh Ustadz Jamansyah. Jadi apa gambaran dalam mengajar kita itu sebetulnya sudah terbaca dari RPP begitu ya Bapak Ibu. Misalkan ada kepala sekolah mau supervisi, seperti apa yang kita mau lakukan di kelas kita tergambar sudah dari RPP itu ya. Nah, yang membuat saya tergelitik nih ya, membuat saya juga tertarik ini. Ustadz Wahyudi, kalau di pesantren itu adakah RPP seperti itu Ustadz? Apakah semua ustadz-ustadz itu yang penting ada buku kitabnya, apakah mereka juga pakai RPP juga kan? Terima kasih, mohon maaf saya bertanya. Terima kasih Bu. Saya ingin menanggapi sedikit yang saya ketahui karena ada sedikit waktu pernah mengenyam pendidikan, memakan pendidikan di pondok pesantren. Kalau pondok pesantren yang salaf artinya tidak ada kemasukan mata pelajaran umum yang murni di sana mata pelajaran agama dan yang kitab dipelajari. Itu yang saya ketahui mereka tidak punya hanya acuan pembelajaran atau acuan kegiatan belajar mengajar setiap hari, itu tidak ada. Bahkan untuk acuan itu terkadang sebagian pondok itu menjadikan kelas itu sebuah nama kitab. Jadi misalnya di dalam Nahwu misalnya, di dalam Nahwu itu yang pertama misalnya Mukhtasar Jiddan. Jadi kelasnya ya kelas Mukhtasar Jiddan. Kalau kitabnya selesai, naik kelas. Naiklah ke kelas kitab yang selanjutnya, misalnya kitab Mutammimah Al-Jurmiyah itu. Kemudian selesai kelas itu, kelas Mutammimah, naik ke kitab yang selanjutnya, naik kelas juga dia. Nah, seperti itu. Itu bahkan yang saya tahu seperti itu. Jadi tidak ada di sebagian pondok itu sistem kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, atau kelas awaliyah, wusta, ulia, itu tidak ada. Jadi kelas itu diklasifikasikan berdasarkan kitab. Ketika kitabnya sudah tamat, anak-anak siswa atau anak-anak peserta didiknya dianggap menguasai dan bisa memahaminya, mereka sudah layak naik kepada kelas berikutnya yang merupakan pembelajaran kitab yang lebih tinggi seperti itu. Jadi untuk acuan pembelajaran, rancangan-rancangan perencanaan itu tidak ada seperti itu yang saya ketahui. Betul, apalagi pesantrennya pesantren salaf murni, kitab di sana dipelajari seperti itu. Terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih penjelasannya. Oke, Bapak Ibu silakan yang mau menambahkan terkait kognitif sedikit, ya, silakan Bu Herma, silakan. Sebenarnya saya tadi nggak begitu menguasai pahaman daripada pembahasan dari Ustadz Wahyudi. Tetapi yang saya tangkap tadi dari pertanyaan Ibu Laila, saya sepakat dengan Ibu Laila bahwa ketika pembelajaran itu harus mencakupi atau mencukupi 3 ranah yang ada. Karena saya rasa itu udah baik banget gitu. Misalnya ketika kita sudah mencukupi daripada 3 ranah yang dibutuhkan seperti itu. Namun
terkait daripada penjelasan antara kurikulum di pesantren dengan yang umum. Saya rasa tidak semua pesantren nggak punya kurikulum gitu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Seperti mana pondok-pondok modern itu mereka pun memiliki kurikulum yang sangat bagus dan hampir dari awal masuk itu sudah memiliki kurikulum yang memang sudah terencana oleh para ustadz-ustadz yang berada di pesantren. Misalnya gini, seperti pesantren saya dulu, ketika kelas udah puluhan tahun jadi hampir lupa. Kelas yang misalnya lulusan SD itu kan kelas reguler misalnya gitu ya. Terus yang kalau ketika lulusan SMP atau sanawiyah dia masuk pada kelas model seperti akselerasi. Jadi ketika yang masih lulusan SD itu masuk ke pesantren, seperti pelajaran bahasa Arab dia jelas ada jadwal pelajarannya, ada kurikulum tertentunya. Jadi bahasa Arab itu ada bahasa Arab 1 sampai 3 apa 6 kalau nggak salah ya, saya lupa sudah. Jadi ada tahapannya. Dan saya rasa yang sudah disampaikan kurikulum 13 sekarang yang mana 3 ranah itu ada mencakup di pesantren. Sudah terpakai oleh pesantren sejak lama. Kalau saya ingat-ingat di pesantren saya sih, karena pesantren saya itu tidak juga pelajaran pesantren full dan tidak juga ada umumnya, cuman kayak di MTS ada hadisnya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, seperti itu, ada fikih. Saya rasa lumayan bagus ya kalau misalnya kurikulum pesantren yang memang bukan salafi tadi yang katanya Ustadz Wahyudi ya. Kalau emang pesantren salafi kan memang benar-benar membahas masalah kitab saja. Jadi kalau untuk ini saya sepakat dengan Ibu Laila tadi bahwa sangat penting dalam kurikulum itu kita memperhatikan 3 ranah yang ada. Terima kasih, mungkin itu Bu Kholidah. Terima kasih Bu Herma atas tambahannya ya. Ini tadi semakin memperjelas bahwa penerapannya kognitif ya, perbedaannya itu tadi sebenarnya kalau Ustadz Wahyudi mencontohkan itu diterapkannya pada pesantren salaf tadi ya. Nah, yang benar-benar salaf gitu itu mereka masih berpatokan pada ceramah, metode ceramah seperti itu. Kemudian juga tidak terpaku pada satu acuannya, yang dipakainya ya kitab. Nah, itu yang metode salafi dari Bapak Ibu. Terus kemudian ditambahkan lagi pengalaman dari Bu Hermawati, beliau dari pesantren modern, bahwa pesantren modern itu ada acuannya, jadi ada semacam RPP-nya, semacam modulnya. Nah, ya, jadi yang sangat berbeda dengan pesantren salafi itu tadi. Nah, jadi ini semakin memperjelas ke kita tidak semua pesantren itu tidak ada acuannya, tetapi hanya pesantren yang salah benar-benar salaf. Nah, kemudian kalau sudah agak-agak kemodernan, beliau pesantren tersebut menerapkan adanya acuan, kemudian modul, ada target dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Atraya, mau nambahkan lagi? Masih tentang ini supaya tidak mengganjal? Ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Laila. Bagaimana Bu Laila? Jawaban dari teman-teman. Jadi intinya bahwa di dalam kurikulum subjek akademik ini walaupun lebih menonjolkan kepada kognitif yang dicapai, tapi di dalamnya kita juga bisa menilai psikomotorik dan afektif. Iya, tetap bisa tidak meninggalkan psikomotorik dan afektif. Iya, betul sekali. Terima kasih. Oke. Tadi sudah 2 pertanyaan. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Saya boleh bertanya, Bu? Iya, boleh sekali, Mbak Rosyida. Silahkan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rosyida ingin bertanya kepada Pak Ustadz Wahyudi selaku pemateri. Kurikulum subjek akademik ini kan dipakai merupakan model kurikulum pertama ya, yang mana tadi lebih menekankan ke ranah kognitifnya. Nah, apakah model ini subjek kurikulum apakah bertentangan dengan kurikulum yang sekarang, yang mana ini sepengetahuan saya ya, sepemahaman saya Bapak Ibu, yang mana kognitif itu tidak lagi menjadi nomor satu gitu yang kita cari, melainkan kita juga mementingkan afektif dan psikomotoriknya. Nah, apakah bertentangan kurikulum yang lama ini dengan kurikulum yang baru? Kemudian pertanyaan kedua, yang ini saya sangat penasaran sekali. Di kurikulum yang sekarang itu, ketika kita katanya kognitif itu bukan menjadi nomor satu lagi, maka apakah masih dibutuhkan yang namanya KKM atau kriteria ketuntasan minimal, di mana beberapa siswa itu tidak tuntas kan di KKM-nya, maka tapi harus tetap mencapai tersebut. Nah, berarti tetap menekankan kognitif. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rosyida. Di sini ada 2 pertanyaan ya, Ustadz Wahyudi dari Mbak Rosyida tentang subjek akademik, apakah itu bertentangan dengan kurikulum sekarang ini, nah, di mana kurikulum sekarang ini sudah tidak menomorsatukan yang namanya kognitif, tetapi lebih kepada mementingkan juga afektif dan psikomotorik. Nah, apakah itu bertentangan dengan kurikulum sekarang? Terus kemudian yang kedua, apakah masih dibutuhkan KKM itu? Ya, apakah masih dibutuhkan KKM itu? Sedangkan kita tidak dituntut lagi ya, maksudnya masih ada tuntutan gitu ya, maksudnya masih ada tuntutan batas-batas minimal. Nah, seperti itu, apakah masih dibutuhkan pada kurikulum sekarang ini yang namanya KKM. Ya, seperti itu. Silakan Ustadz Wahyudi. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan kepada kami. Mohon tambahannya juga nanti setelah saya menyampaikan sedikit jawaban dari saya. Jadi pertanyaannya saya jadikan satu aja. Jadi pendekatan ini kan menekankan kepada kognitif. Apakah bertentangan dengan kurikulum yang sekarang berlaku, yang mana batasan kognitif itu lebih kurang, malah lebih ditonjolkan afektif sikapnya atau psikomotoriknya seperti itu. Kemudian ketika sudah seperti itu, apakah di dalam kurikulum yang baru ini nanti KKM tidak diperlukan lagi karena ranah kognitif itu sudah agak tidak terlalu diperhatikan lagi, seperti itu ya kira-kira. Betul Bu Rosyidah, betul ya? Jadi seperti ini yang saya pahami. Dari dulu itu perubahan sikap, perubahan perilaku dari siswa itu sangat berbeda dan bertolak belakang dengan zaman sekarang. Kita sudah merasakan sendiri, kita sudah menjalani sendiri bagaimana kira-kira adab siswa yang dulu dengan adab siswa yang sekarang. Bagaimana perilaku siswa yang dulu, bagaimana perilaku siswa yang sekarang. Dulu ketika kita dimarahi oleh guru di kelas, dipukul pakai mistar misalnya, atau dilempar pakai penghapus yang ada kapur, yang ada bekas menghapus kapur, kemudian kalau kena kepala itu ada putih-putih sini, beruban kepala jadinya. Nah, itu enggak ada lagi fenomena itu ditemukan sekarang. Itu kalau kita lapor ke rumah itu ditambahi pakai sapu lidi. Saya yakin itu zaman dulu. Ya. Dan tidak ada bahasa-bahasa memprotes daripada seorang siswa ketika dimarahi oleh seorang guru, itu tidak ada keluar. Yang mungkin di belakang ada setelah keluar, tapi di hadapan itu tidak ada. Itu moral perilaku daripada siswa zaman dulu ya, walaupun tidak semuanya seperti itu. Kalau zaman sekarang, nah itu guru cuman hanya memarahi siswa di kelas, mungkin sampai menjewer lah sedikit, itu lapor ke orang tua, itu orang tuanya lapor polisi, masuk penjara gurunya.
bagaimana dari fenomena itu kita lihat bagaimana moral atau perilaku siswa yang sangat bertolak belakang zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, melihat fenomena ini, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama melakukan revolusi kurikulum, yang mana kurikulum itu harus ditekankan kepada pengembangan karakter peserta didik. Akhirnya dikembangkan kurikulum, sampai sekarang lalu muncullah sebuah istilah di dalam kurikulum Merdeka itu namanya P5. Apa P5 itu? Proyek Penguatan Pemuda Pancasila, pokoknya itulah pokoknya. Nah, profil Pancasila yang intinya itu untuk menanamkan karakter yang sesuai dengan orang berwarga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sehingga tidak ada lagi karakter-karakter yang menyimpang seperti itu. Nah, itu fenomena sekarang. Makanya nilai-nilai daripada sikap, perilaku, atau karakter itu dimunculkan. Akhirnya berkuranglah pandangan orang terhadap kognitifnya. Kalau afektif muncul atau psikomotoriknya muncul seperti itu. Nah, jadi apakah zaman sekarang bertentangan dengan kurikulum subjek akademik yang merupakan kurikulum pertama yang pernah dilakukan? Tidak. Cuman hanya melakukan pengembangan saja. Ketika dulu afektif atau sikap itu belum terlalu perlu untuk diperhatikan karena mungkin pendidikan di rumah atau informalnya sudah bagus. Ketika sekarang dilihat fenomena banyak terjadi penyimpangan perilaku, lalu dimunculkanlah afektif. Itu namanya perkembangan, dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, seperti itu tidak bertentangan sama sekali. Hanya ada pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan zaman pada waktu ini, seperti itu. Kemudian apakah ketika ranah kognitif itu dikurangi, dimunculkan yang lain, apakah tidak perlu KKM? Oh, tentu harus tetap ada KKM. Karena ketika seorang siswa atau seorang peserta didik kita siapkan untuk menjadi seorang pribadi yang mapan di masa depan, otomatis tidak hanya sikap yang diperlukan, tidak hanya keterampilan yang diperlukan, perlu ilmu pengetahuan yang cukup bagi mereka, dan itu kita nilai dengan KKM kan seperti itu. Kita contohkan, ambil sebuah profesi yang akan diinginkan menjadi cita-cita oleh seorang pendidik, misalnya dokter. Tidak bisa kita hanya menilai sikapnya saja, keterampilannya saja, tidak bisa. Nilai pengetahuan dia sebagai seorang calon dokter itu harus memenuhi target. Nah, makanya diadakan KKM seperti itu. Jadi tidak bisa kita membuang sama sekali ranah kognitif, kemudian misalnya KKM itu tidak diperlukan, tidak. Karena pengetahuan itu juga menjadi landasan dia ketika dia sudah menjadi seorang yang bermanfaat di masyarakat. Itu bukan hanya sikap. Walaupun ya sikap tetap dan adab itu nomor 1 tetap. Cuman harus ada ilmunya. Seperti itu kalau misalnya kita contohkan kepada profesi dokter misalnya. Nah, itu. Jadi tidak ada yang namanya bertentangan, tidak ada yang namanya tidak diperlukan KKM, tetap diperlukan, tidak ada yang bertentangan. Seperti itu jawaban dari saya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan ya Mbak Rosyida, nah terkait pertanyaan dari Mbak Rosyida. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang mau menambahkan. Iya, silakan. Yang mau menambahkan. Ya, Mbak Aziza, mana orangnya? Mbak Ramdhani mau menambahkan? Saya mungkin, Bu. Oke, Mas Adam, silakan Mas Adam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya ingin menambahkan sepatah dua patah kata. Jadi
pertanyaan pertama itu tentang apakah terjadi perubahan tentang kurikulum dulu dan kurikulum sekarang itu sebenarnya betul-betul terjadi perubahan. Tapi dalam artian merevolusi atau mengembangkan kurikulum yang dulu dan menyesuaikan zaman sekarang sehingga terbentuklah kurikulum yang baru. Tapi sebenarnya kurikulum itu tidak dirubah, tidak dirubah kurikulum yang dulu, masih tetap terpakai sampai sekarang. Tapi ada terjadi namanya pengembangan kurikulum. Kalau dalam pemikiran saya bahwa zaman dulu kenapa murid-murid atau siswa itu ketika dimarahi oleh guru itu tidak melawan. Di situ ada namanya dukungan atau dukungan faktor dari orang tua. Mereka betul-betul mengajarkan tentang adab. Tapi lambat laun sampai sekarang ini zaman terus berkembang sehingga saya berpikir bahwa murid itu ada tindakan perlawanan dari guru. Kalau dulu guru itu mereka salah tetap dibenarkan. Walaupun memang adabnya seperti itu. Ketika seorang guru itu mengajar suatu materi, kemudian materi yang diajarkan sedikit ada kesalahan, tapi murid itu tetap diam, tidak boleh menegur, itu adab memang. Tapi sekarang ini orang-orang itu atau siswa atau murid itu kita tidak bisa meremehkan pengetahuannya atau kognitif mereka. Mereka itu dengan gampang sekali mendapatkan informasi dari teknologi atau perkembangan teknologi sekarang. Makanya mereka itu murid ingin melawan sebenarnya kepada guru-guru yang seenaknya. Kalau dalam pemikiran saya seperti itu. Siswa ini ingin melawan tapi dia tidak bisa bergerak hingga dia mencari bantuan dari orang tuanya. Seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah perlu yang namanya nilai KKN? Itu sangat diperlukan sekali kalau menurut saya karena itu adalah capaian target untuk ke jenjang selanjutnya. Orang atau siswa diukur dari kognitifnya yang pertama. Kenapa banyak siswa yang kurang beradab, kurang etika, karena kognitifnya yang kurang didapat dari guru-gurunya. Sehingga dia tidak tahu bagaimana sopan santun, bagaimana etika yang baik kepada guru. Itu karena kognitif yang disampaikan oleh gurunya itu tidak masuk ke dalam diri mereka. Jadi kalau menurut saya itu sangat diperlukan. Kognitif itu ibaratnya bumbu utama dalam sebuah pendidikan. Kita tidak bisa menghilangkan sebuah KKN itu juga. Kalau kurikulum sekarang itu saya sangat tidak setuju menghilangkan yang namanya ranking. Kalau dulu kami itu di sekolah saya itu ngejar-ngejaran ranking. Itu salah satu nilai plusnya adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Kalau zaman sekarang atau kurikulum sekarang itu tidak memakai ranking, jadi ya ketika ada kenaikan kelas itu biasa-biasa saja. Jadi tidak ada reward dari sekolah. Jadi kalau menurut saya itu sangat-sangat penting untuk dari nilai KKN gitu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Adam. Nah, ini ada pendapat yang berbeda nih dari Mas Adam nih ya.
Silakan kalau ada yang mau menguatkan atau mau mendukung, silakan Bapak Ibu. Kalau dari pendapat saya nih, saya boleh berpendapat ya. Ya, boleh ya. Kognitif, menurut saya kognitif itu masih tetap penting ya. Kognitif itu tetap penting. Kurikulum itu berkembang, menurut saya bukan berubah ya. Dia itu berkembang mengikuti kebutuhan zamannya. Jadi zaman sekarang itu kan zaman di mana dibutuhkan orang, dibutuhkan karakternya. Kita lihat produk hasil dari output Indonesia, ya mungkin dari output Indonesia kita lihat dari produk-produk para politikus, kemudian para negarawan dan hasil-hasilnya kita lihat ya. Apa yang terjadi mungkin fenomena sosial, koruptor, kemudian unjuk rasa, kemudian orang tidak tahu aturan misalkan, kemudian fenomena sosial yang muncul itu membutuhkan karakter. Kalau dulu kan kalau pelajaran itu lebih monoton kepada kognitif itu, hasil capaian. Nah, siapa yang paling pintar dia akan sukses. Nah, seperti itu kan. Siapa yang paling pintar, nah dia yang menguasai. Nah, seperti itu. Tapi sekarang perkembangannya adalah dunia psikologis semakin berkembang, melihat fenomena di sekitarnya, apa yang terjadi, fenomena sosial, sosiologisnya dilihat, kehidupan masyarakat dilihat. Ternyata bahwa di balik orang-orang yang sukses itu tidak hanya kognitif saja, maka dibutuhkannya namanya afektif. Nah, kecerdasan sosial. Ya, kecerdasan sosial dia juga menunjang dalam kesuksesan. Nah, kemudian pemerintah negara kita juga butuh orang-orang yang punya mental yang baik, punya karakter yang baik. Tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga harus diiringi dengan karakter. Ini kebutuhan ya, ini berdasarkan kebutuhan yang kita lihat, kebutuhan secara nasional. Supaya melahirkan seorang ilmuwan, dia juga ilmuwan yang baik, seorang birokrat, tetapi dia juga birokrat yang jujur. Jujur kan salah satu karakter ya. Birokrat yang disiplin, tepat waktu, tidak korupsi waktu misalkan seperti itu. Jadi ini kebutuhan nasional mungkin ya, kebutuhan pemerintah arahnya kemana. Kemudian perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi juga sangat pesat. Jadi psikomotorik dan afektif merasa sangat dibutuhkan di pembelajaran kurikulum dalam pendidikan, karena yang bisa memberikan perubahan itu melalui pendidikan. Maka kurikulumlah yang harus dibenahi. Mau dibawa kemana? Arah pendidikan Indonesia itu. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita tertinggal dengan negara-negara yang lain. Kemudian KKM, misalkan kalau dulu saya melihat ya, kalau pernah saya dengar dari siapa Bu Lela ya, kalau afektif itu secara tertulis itu waktu KBK ya, KBK, kurikulum KBK baru secara tertulis itu ada. Dulu-dulunya nggak ada, dulu hanya cuma nilai IPA 7, sebelahnya huruf, nah gitu kan, satu angka semua satunya huruf. Nah, saya masih mendapat itu kurikulum apa itu? CBSA kah atau apa kurikulum 94 kadang. Nah, itu belum ada afektifnya muncul belum. Nah, kemudian misalkan matematika langsung angka dan huruf gitu aja. Hurufnya itu ya, huruf misalkan 80 ya tulisannya 80. 60 ya tulisannya 60. Nah, dulu nilai itu benar-benar murni. Misalkan dia 45, guru juga ngasih 45. Tidak ada yang ditambah-tambahin, kemudian tidak ada yang ya jujur, maksudnya KKM tidak terlalu memusingkan gitu. Terus kemudian belakang-belakangan muncul namanya KKM.
Nah, kemudian belakangan muncul namanya KKM. Untuk mungkin ya itu tadi karena ngejar kognitif yang dikatakan oleh Mas Adam itu tadi. Nah, KKM itu muncul ketika ini kurikulum 2013 masih KKM ya. Nah, kemudian sebelum 2013 itu kurikulum apa? Kurikulum KTSP. KTSP. Nah, itu juga pakai KKM kan. Nah, itu juga pakai KKM. Terus belakangan malah di kurikulum Merdeka ini menurut saya dihapus lagi ke KKM. Menurut saya ya. Kenapa? Karena pengalaman di waktu kurikulum KTSP ya, guru itu masing-masing satuan pendidikan itu merasa dituntut untuk memenuhi target KKM itu. Sehingga apa yang terjadi di lapangan? Yang terjadi di lapangan itu adalah banyak manipulasi. Itulah yang terjadi. Banyak manipulasi, itu kan satu bibit dalam pendidikan kalau sudah ada manipulasi ketidakjujuran. Nah, itu mau seperti apa misalkan. Jadi akhirnya akan ada tuntutan tuh. Misalkan waktu KTSP atau kurikulum 2000 sebelumnya ya. Ini pokoknya harus lulus semuanya, ya kan? Nah, harus lulus semuanya. Sehingga beban terhadap setiap satuan pendidikan itu malu jika muridnya itu tidak lulus. Nah, akhirnya yang terjadi merekayasa bagaimana misalkan padahal kita sudah ngawas hilang ya. Ngawas hilang, sudah kita tanda tangani. Kemudian sudah kita tutup nih jawaban waktu UN itu ujian nasional itu ini sudah kita tandai, kita kumpulkan. Tetapi karena tuntutan takut kepada dinas pendidikan yang takut tidak meluluskan itu, dibongkar lagi, kemudian dibaikin lagi. Ini adalah suatu sistem yang akhirnya terpaksa harus mengatrol, terpaksa harus menaikkan. Nah, itu tercium. Nah, maksud saya gitu. Akhirnya sekarang itu juga menjadi tuntutan kami dari para guru-guru kelas mau menaikkan siswanya. Anak ini loh seharusnya nggak naik misalkan ya, seharusnya nggak naik. Kalau menurut dulu itu standar dulu ini nggak naik, kenapa kok ini harus naik? Nah, jadi banyak protes seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang agak lebih merdekanya gini, Bapak Ibu menurut saya. Sekarang lebih merdekanya itu kita boleh memberikan nilai seberapapun sesuai dengan kemampuan siswa. Kita tidak dituntut untuk lulus, maksudnya lulus sesuai KKM. Nah, tidak ada lagi namanya KKM di kurikulum Merdeka. Menurut saya ya, sesuai sepemahaman saya, tidak ada lagi namanya KKM. Misalkan anak dapat 3, ya 3, tapi dia juga tetap naik. Maksudnya dia nilai itu hasil memang terbaca dari kemampuannya. Ya, kalau dia nilainya 100, ya dia naik kelas, misalkan kalau kelas fase berikutnya dengan nilai 100. Misalkan anak dengan kemampuan misalkan matematika 30, dia naik ke fase berikutnya dengan angka 30. Ya itu tertera hasil dari itu. Maksudnya kejujuran itu yang sangat diperlukan di dalam pendidikan. Makanya karakter sekarang sudah menurut saya sudah tidak ada lagi namanya KKM, tidak ada tuntutan untuk itu. Nilai sudah sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi kita tidak tertekan lagi, gitu. Maksud saya tuh seperti itu, Bapak Ibu. Ini menurut pendapat saya, ya, pendapat saya. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa berpendapat. Terima kasih. Menambahkan sedikit, kalau dibilang tidak tertekan karena tidak ada KKM, saya tertekan. Dengan tidak adanya KKM, saya punya siswa yang hampir tiap minggu dia tidak hadir. Ketika saya usulkan ini anak, ya udah kita nggak usah kejar tugasnya, ya udah kita nggak naikkan kelas aja. Oh nggak bisa, kurikulum Merdeka nggak bisa kalau nggak naik kelas. Akhirnya ya udah gurunya lagi yang ngalah. Saya malah tertekan harus memberi nilai, tapi dia tetap naik kelas. Saya maunya dia nggak naik kelas aja, tapi nggak bisa.
Itu pendapat saya. Bapak Ibu semua, boleh berpendapat apapun, boleh. Silakan. Ada yang mau berpendapat yang lain? Dari pengalaman ini, Bu Azizah kan berdasarkan pengalaman, dia merasa tertekan kalau nggak ada KKM. Ya, jadi anak itu apa? Nanti mau naikkan itu dasarnya apa begitu ya. Nah, gitu. Silakan. Jadi Bapak Ibu, setujukah ada KKM atau enggak? Silakan. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Oke, saya Bu. Ya, tuh Mas Adam, silakan. Kalau saya sih kadang setuju, kadang enggak juga sih Bu sebenarnya. Ada 2 pendapat. Kalau dalam mazhab kita ada 4 pendapat, tapi sebenarnya ada 2 aja. Gara-gara ada 4 ulama besar kita. Kalau saya berpendapat bahwa Kamu di sini. apa itu? Mau Richard ketemu Pak Tandem. Ketemuan. Bu Friza. Pulang itu. Oh, enak dia diskusi langsung. Tatap muka dia sama Pak dosen. Mas Mufrizal mohon di-mute dulu ya. Ya, cukup dah. Pak ada Oke, belum kita lanjut ya. bicara. Kita lanjut, bentar, dikit. Jadi sebenarnya dengan tidak adanya KKN ini sebenarnya guru tidak tertekan, murid yang tidak tertekan, tapi guru yang tertekan. Yang kedua, kalau misalnya ada KKN, murid yang tertekan, guru yang tidak tertekan. Gitu ya sebenarnya. Jadi kita sebenarnya ini kalau kita memberikan sebuah KKN, kita bisa disebut dengan egois. Kalau kita tidak memberikan apa, tapi tetap ada yang namanya patokan kelulusan. Kalau prinsip saya gini, anak itu tidak dinilai dari kognitifnya, memang betul. Saya menilai anak itu dari apa namanya itu, adabnya itu gitu loh, tingkah lakunya. Walaupun dia dalam agama kognitifnya kurang, tapi tetap saya naikkan. Karena lambat laun semakin dewasanya seseorang, pasti otaknya itu akan kalau kita belajar psikologi, belajar tentang psikologi sedikit, lambat laun orang itu semakin dewasa, maka semakin tinggi rasa penasarannya. Makanya kalau di SD ini tingkat penasaran anak-anak itu masih minim, gitu. Jadi kalau misalnya untuk menaikkan anak-anak itu, saya tidak menilai dari kognitifnya. Kalau adab itu perlu kita menanamkan itu berpuluh-puluh tahun. Kalau kognitif itu mungkin sehari 2 hari itu mereka bisa hafal, bisa paham. Tapi kalau tentang adab itu perlu berpuluh-puluh tahun. Makanya itu saya tidak menilai dari kognitif mereka. Tapi tetap saya juga tetap menilai dari kognitif mereka, tapi saya tidak jadikan patokan untuk kenaikan kelas mereka gitu. Karena ya untuk mencari nilai kognitif itu sangat mudah menurut saya. Makanya kalau misalnya kita dalam pembelajaran itu, saya hanya berpikir kalau saya menanyakan suatu pertanyaan kepada siswa, siswa itu tidak bisa menjawab, saya berpikirnya gini, suatu saat kamu akan tahu, suatu saat kamu akan nggak tahu. Jadi kita itu berpikirnya ke depan. Maka dari itu kalau dalam psikologinya itu orang itu semakin besar maka akan dia semakin paham, semakin mengerti. Kalau menurut saya seperti itu. Apalagi kalau dalam ini ya, dalam pembelajaran tentang PAI. Kalau saya dulu memang memang nggak paham tentang agama dulu waktu SD.
Tapi ketika mulai penasaran tinggi itu waktu kelas 3 SMP. Saya pengen belajar yang namanya tentang agama. Maka dari situ kalau kita sebagai guru ini berpikir bahwa kamu suatu saat akan paham, kamu suatu saat akan tahu. Itu aja berpikir saya. Jadi kalau kita berpatokan pada KKN itu juga ya tidak bisa juga ya. Kalau menurut saya tidak bisa kita jadikan patokan nilai kognitif. Mungkin itu sih menurut saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Mas Adam. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Ya, pendapat Mas Dimas. Halo. Where are Izin you? menambahkan Ibu, ini sudah azan. Ya itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Oh begitu. Baik. Iya. Pak Wahyudi, sudah adzan betulkah? Sumpah Kak Aziza nih ya. Iya Bu, sudah azan asar. Bagaimana? Sudah azan Bu. Atau 5 sudah? menit lagi tuh jam 3:30 sudah. Diakhiri aja. Ini sudah 3:30 ini. Ya. Close Apa aja lagi? Bu. Ya satu lagi Iya. lah. Satu lagi pendapatnya. Sudah. Ini Mas Dimas, aku mau mengontak Mas Dimas ini. Mas Dimas. Halo. Ada itu Bu, Zoom saya error Bu, kedengaran tapi ini suaranya. Oh, Silakan Mbak Lisa untuk memberikan tanggapan. iya, silakan Pak Jamansyah memberi tanggapan. Pak Jamansyah mau memberi tanggapan? Enggak. Mau sholat asar. Saya nyuruh Mbak Lisa memberikan tanggapan. Mbak, Saya, tanggapan Bapak, Mbak Lisa, iya. Mohon maaf Tanggapan ya Mbak Bapak, Lisa. saya dari tadi itu terkeluar dari Zoom karena masuk di daerah Pampang itu nggak ada sinyal Pak. Jadi mohon maaf banget saya belum menyimak materinya. Saya mohon maaf banget Ustadz Wahyudi dan teman-teman yang lain diskusinya. Nanti daripada saya tidak nyambung, jadi mohon izin saya tidak memberi tanggapan dulu untuk perkuliahan yang ini. Saya mohon maaf banget. Dimaklumi. Ya, semoga selamat sampai tujuan, Mbak Lisa. Ya, terima kasih Ya, Ibu. dimaklumi kan lagi iya kan lagi stres ya. Jadi perlu Enggak, ini tadi refreshing. dari rumah Oh, enggak ada kah? siswa yang meninggal Oh. dunia 2 hari yang Seuzon lalu. lagi saya. Ya, turut berduka cita kami Ya. semuanya. Semoga. Terima kasih Ibu Bapak, mohon maklumnya, mohon izinnya. Iya, betul. Ya. Ini udah refreshing nih. Ya. Ya, minal aidin wal Ya Pak faizin. Adam, mohon maaf Pak Adam. Karena kita ada azan, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita tutup Iya, betul. acara kita? Enggak, kita Mungkin Pak Rangga bisa azan di sini dulu, Bu. Pak Rangga, Bu. Iya. Ustadz Wahyudi sebagai Ketua Kosma, apakah sudah atau lanjut? Saya kira sudah cukup Bapak Ibu ya, karena waktunya juga sudah sampai. Nanti kita sebentar lagi akan masuk di jadwal kedua. Mungkin ada yang mau istirahat dulu. Jadi mungkin cukup sampai sini, Bu. Nggih. Oh, ini hasil dari kesepakatan kita ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan menyelesaikan diskusi kita sampai pada pukul 15.33 tepat sekarang ini. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahyudi atas presentasinya. Saya ucapkan terima kasih dan juga kepada teman-teman semuanya atas partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih. Semua cukup baik dan berpendapat luar biasa. Oh, ada Pak dosen. Pak dosen, saya serahkan kepada Pak Tamam kembali. Oh, Pak Tamam baru bernafas. Lari saya, Bu. Lari. Silakan Bapak, saya serahkan. Jadi, saya izin menyampaikan beberapa hal sedikit begitu ya. Alhamdulillah, nanti saya minta hasil rekodnya. Insya Allah ini kualitas dari diskusi kita itu memang harus kita sering lihat begitu, tonton bagaimana dari tadi teman-teman sudah melakukan diskusi sampai sepanjang ini, sampai saya selesai ujian ternyata masih berlangsung. Ini luar biasa begitu ya. Terkait satu tema saja itu.
Belum 2 makalah itu. Kalau 2 makalah sampai sore, sampai apa? Sampai maghrib insya Allah. Ini luar biasanya kelas kita, jadi semuanya menyampaikan pendapatnya. Tapi yang tidak saya lihat di sini Ustadz Simin, beliau kemana ini? Apa karena sinyal jauh atau bagaimana? Gitu ya teman-teman. Kemudian terkait subjek akademik ini, saya sudah membaca tadi terkait temanya Ustadz Wahyudi, alhamdulillah bahwa kurikulum subjek akademik ini memang orientasinya adalah bagaimana si guru bagaimana kurikulum ini dapat menjadi sarana transmisi ilmu pengetahuan kepada peserta didik begitu ya. Sebagaimana transmisi, tentu yang ditransmisikan itu adalah berbagai nilai-nilai positif dari nilai-nilai luhur, nilai-nilai agama, nilai-nilai adat dan budaya begitu untuk dilestarikan di masa depan bagi peserta didiknya begitu. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari di awal-awal perkuliahan kita, bahwa peran dari kurikulum itu ada 3 begitu. Ada yang peran kreatif, ada peran kritis evaluatif, dan yang terakhir ini yang menjadi salah satu pendukung dari adanya subjek akademik ini adalah peran konservatif begitu. Konservatif ini dalam artian bahwa kurikulum ini menjadi sarana bagaimana adat istiadat, budaya, nilai-nilai religi, nilai-nilai adat ini bisa terus ada, nilai-nilai keilmuan apapun itu bentuknya dapat ditransmisikan kepada diri peserta didik untuk dijadikan bekal di masa depan agar terus keberlangsungan kehidupan manusia ini terus berlangsung begitu. Kemudian tadi awal-awal saya waktu masuk Zoom ada pertanyaan dari Ustadz Rangga begitu ya. Saya ingin menjawab tapi saya udah harus meninggalkan tempat tadi. Ada beberapa hal yang memang menjadi tantangan tersendiri bagi adanya kurikulum subjek akademik ini. Selain metode tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Wahyudi bahwa metode yang identik dengan kurikulum subjek akademik ini adalah ekspositori, yang mana ekspositori ini memang berbasis ceramah dan berbicara terus mengekspos suatu ilmu pengetahuan, suatu subjek akademik begitu ya. Kemudian yang menjadi tantangannya adalah nanti karena isi dari kurikulum akademik ini lebih dan menekankan kepada ranah kognitif, itulah yang menjadi salah satu tantangan bagaimana nanti seorang guru ini mampu menyampaikan ilmu ini, subjek akademik ini, subjek materi ini, tidak hanya nyampe di ranah kognitifnya, tapi sampai pada ranah afektif dan psikomotorik. Bagus-bagus kalau sampai menyentuh pada ranah karakter dan akhlakul karimah begitu ya, nilai-nilai ketakwaan. Itulah yang menjadi mungkin tantangan masa depan bagi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum subjek akademik ini, karena memang sangat erat kaitannya dengan materi yang harus disampaikan harus ditransmisikan oleh guru kepada peserta didiknya. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman. Tadi saya ketemu Ustadz Mufrizal di FTIK habis nguji begitu. Beliau lagi sama teman perempuannya kayaknya tadi. Lagi menemani. Astagfirullahalazim. Bulan puasa, bulan Syawal nih. Syawal nih, ini Syawal aman. Bulan Syawal. Harusnya sunnah-sunnah ditingkatkan. Lagi nemeni perempuan tadi ya, mungkin adiknya Pak, jadi jalan dia mencari jodoh mungkin ya, wallah. Adiknya mungkin. Okay. Kayak saya itu teman-teman ya yang ingin saya sampaikan. Kemudian terkait UTS, teman-teman monggo jangan ragu untuk mengirimkan via email kepada saya, karena memang sampai saat ini baru 3. Ibu Kholidah pengirim pertama,
metode tentang UMI, saya juga salah satu pengajar UMI, kemudian Ustadz Rangga tentang pondoknya, kemudian Ustadz Mufrizal tentang di sekolahnya juga ada 3 yang baru mengumpulkan. Kemudian memang Ibu Kholidah, kalau saya cek Turnitinnya itu masih 40%, tapi bahasanya sudah masuk. Maksudnya bahasa ilmiahnya, bahasa bagaimana dia mengurai sampai merangkum di kesimpulan itu udah masuk. Tapi memang masih 40% anunya. Kemudian berbeda dengan yang punya Ustadz Mufrizal begitu ya. Ustadz Mufrizal nih lagi di kampus ini. Punya Ustadz Mufrizal nih cuma 14% Turnitinnya. Tapi ketika saya teliti lebih dalam, saya baca lebih dalam lagi, nah bahasanya yang digunakan itu bahasa, kalau saya tadi saya udah ngobrol ya, katanya tidak pakai parafrase online, tapi pakai sinonim antonim. Ya saya bilang mulai sekarang dirubah gaya kayak gitu, kita harus parafrase manual. Jadi kita baca, kita resapi, kemudian kita bahasakan lagi dengan bahasa kita, begitu masukkan kata-kata ilmiah dan lain sebagainya. Nah kalau saya baca itu bukan tambah ngerti yang kemarin itu. Memang 14% di bawah bagus begitu kan, tapi pas saya baca itu luar biasa, saya bingung begitu. Asli bingung, nggak ngerti, entah saya yang kurang anunya apa IQ-nya atau kurang apanya, tapi bingung saya membacanya, makanya gimana gitu. Kemudian Ustadz Ramadan juga insya Allah masih saya evaluasi, punya Ustadz Akbar Rangga Ramadan, dan teman-teman monggo jangan ragu-ragu untuk nge-share hasil mini risetnya, karena orientasi saya insya Allah nanti saya akan coba perbaiki sedikit-sedikit, perbaiki judul, perbaiki cara menggunakan latar belakangnya, perbaiki cara membuat kesimpulan, dan saya insya Allah akan mengirimkannya kepada jurnal-jurnal online begitu ya, siapa tahu bisa masuk. Dan teman-teman sepertinya sudah punya ide untuk menggunakan Asyamil kayaknya ya, untuk kayaknya pernah ada dosen nyuruh membuat jurnal sepertinya. Semuanya serentak pakai template Asyamil. Salam. Tapi enggak apa-apa, monggo pakai template-nya Asyamil. Maaf, itu bukan template dari Bapak Tamam. Iya kan itu dari Bapak. Oh iya Kak. Kayaknya template jurnal lah. Oke, karena dari Bapak makanya kan pakai itu semua, Pak. Oh iya. Kirain iya, wajib iya. pakai Syamil. Oke. Asyamil itu punya Pasca, punya kampus kita. Jadi Pasca itu punya Asyamil, udah akreditasi Sinta 4 kalau nggak salah, apa Sinta 3 begitu. Bisa kita nanti arahkan ke situ, tapi yang jelas nggak bisa satu rombongan, itu saya harus pecah ke universitas mana begitu, agar bisa tercover semua. Kalau bisa terbit sebelum kita selesai ujian, alhamdulillah begitu ya. Jadi monggo teman-teman jangan ragu untuk mengirim email ke saya, dan sekali lagi pakai cara yang bagus untuk membuat makalah membahasakan apa yang menjadi gagasan kita. Itu biar tidak bingung gitu ya, sebagai pembaca agar tidak bingung. Ini Ustadz Mufrizal ada di ruangan saya sini. Ustadz Mufrizal, monggo. Nah, ini saya langsung konfirmasi ke orangnya ini. Maju lagi. Aman nilai. Halo. Ini orangnya. Saya nggak ada di kampus, guys. Sama siapa dia, Pak? Pak, yang ceweknya tadi mana, Suruh Pak? muncul juga, Pak. Sudah pulang, Ge. Sudah pulang, Ge. Oh, Melati kan? Melati Gajal? Hah? Melati kan namanya? Enggak tahu sudah. Baru. Oke, teman-teman, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Monggo nanti hasil recordingnya ditaruh di YouTube-nya siapa begitu, apa Ustadz Rangga dan lain sebagainya. Insya Allah nanti saya akan tonton kembali. Salam kepada Ustadz Simin, kemana beliau begitu ya. Ustadz Simin ada acara, Pak. Nah, yaitu. Iya, ada acara, jadi udah izin sih kalau di grup. Mbak Lisa juga ada acara, tapi dia masih bisa izin, bisa
nonaktifkan kameranya dan sebagainya. Itu minimal ada keinginan Distribusi lah. untuk saya komit dengan mata kuliah ini, dengan dosen ini, dengan teman-teman. Kalau nggak ada Masya kabar Allah. sama sekali dan berkabarnya ke teman-teman, saya tidak bisa tahu nanti kemana beliau. Saya berharap kita tumbuh bersama-sama begitu ya. Jangan sampai kita semua dapat A, Ustadz Simin dapat B+ sendiri, begitu kan nggak mau gitu. Kayak gitu. Makanya saya kemarin tuh suruh setiap satu personal kita nyuruh menyampaikan apa yang menjadi buah pemikiran dia kepada terkait makalah-makalah ini, agar nanti ketika saya ngasih nilai saya tidak ragu-ragu lagi, oh ini kompak semuanya, ini semuanya aktif dan lain sebagainya, dan itu bisa apa ya, saling bantu, semua enak saya ngasih nilainya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman sekalian, luar biasa. Insya Allah saya tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengasih teman-teman nilai A, tapi ini prosesnya masih jalan. Monggo kita nanti usahakan husnul khotimah begitu ya. Amin. Jangan sampai apa yang menjadi positif di pikiran saya sekarang nanti di akhir prosesnya malah berubah. Monggo kita jaga proses ini agar husnul khotimah. Saya rasa begitu teman-teman. Terima kasih banyak Ibu Pak. Kholidah sudah memimpin jalannya presentasi, Ustadz Wahyudi. Kita bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Terima kasih Pak. banyak Ustaz Tam. Terima kasih semuanya. Terima kasih.